Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Putri Indrawati dari instansi Basarnas, Kantor Pencarian dan Pertolongan Surabaya, Angkatan 15 Kelompok 1. Di sini saya akan membuat video monolog tentang pengalaman pembelajaran hari ke-1 Agenda 3 yang bertemakan kedudukan dan terwujudnya Smart Governance. Pada Agenda 3 ini, yang pertama kita mempelajari manajemen ASN dan Smart ASN. Manajemen ASN sendiri adalah serangkaian proses pengelolaan ASN untuk mewujudkan ASN yang profesional dengan hasil kerja tinggi dan perilaku sesuai nilai dasar ASN, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN sendiri minimal terdiri atas 1. Perencanaan kebutuhan, 2. Pengadaan, 3. Penguatan budaya kerja dan citra institusi, 4. Pengelolaan kinerja, 5. Pengembangan talenta dan karir, yang ke-6. Pengembangan kompetensi, yang ke-7. Pemberian penghargaan dan pengakuan, dan yang terakhir pemberhentian. Selanjutnya kita akan membahas aparatur sipil negara atau ASN. ASN sendiri adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah, yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Fungsi aparatur sipil negara ada 3, yaitu yang pertama sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua pelayanan publik, yang ketiga perekat dan pemersatu bangsa. Di pembelajaran kali ini juga kita diajari tentang asas ASN yang menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 mencakup tentang kepastian hukum, profesionalitas, proporsionalitas, keterpaduan, delegasi, netralitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, keterbukaan, non-diskriminatif, persatuan dan kesatuan, keadilan dan kesetaraan, kepentingan umum dan kesejahteraan. Nilai dasar ASN menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, ASN harus memegang teguh nilai berdasarkan berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif, dan nilai-nilai ini menjadi pedoman perilaku ASN dalam bekerja dan berinteraksi. Selanjutnya kita juga diajari tentang kode etik ASN. Kode etik sendiri mengatur norma moral yang menjadi landasan perilaku ASN. Sedangkan kode perilaku ASN sendiri yaitu kode perilaku mengatur standar sikap, ucapan, tindakan ASN dalam pelaksanaan tugas dan kehidupan sehari-hari. Pegawai ASN terdiri atas PNS dan P3K. Pegawai negeri sipil atau PNS adalah WNI yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Sedangkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K adalah WNI yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan menduduki jabatan pemerintahan. Jabatan pembina kepegawaian. Tugas-tugasnya yaitu menetapkan pengangkatan pegawai ASN di instansi pemerintah, 2. Menetapkan pemindahan pegawai ASN di instansi pemerintah, 3. Menetapkan pemberhentian pegawai ASN di instansi pemerintahan, dan melakukan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintahan. Selanjutnya kita akan membahas tentang jabatan. Apa itu jabatan? Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai aparatur sipil negara dalam suatu satuan organisasi. Jabatan aparatur sipil negara menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 dibagi menjadi 2, yaitu jabatan manajerial sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dan jabatan non-manajerial sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, diutamakan diisi dari PNS. Jabatan manajerial adalah sekelompok jabatan yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsung di bawahnya untuk mencapai tujuan organisasi.
Sedangkan jabatan non-manajerial adalah sekelompok jabatan yang mengutamakan kompetensi yang bersifat teknis sesuai bidangnya dan tidak memiliki tanggung jawab langsung dalam mengelola dan mengawasi kinerja pegawai. Dan materi pembahasan yang terakhir yaitu tentang literasi digital dan masyarakat digital. Literasi digital sendiri adalah sebuah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digitalisasi termasuk alat-alat komunikasi yang modern atau jaringan internet dalam menemukan, mengerjakan, mengevaluasi, menggunakan informasi, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara bijak, cerdas, cermat, tepat, dan tentunya patuh hukum dan aturan dalam rangka membina komunikasi dan interaksi positif dalam kehidupan sehari-hari. Literasi digital menjadi kata kunci dalam upaya membangun komunikasi di era digital. Konsep literasi digital dapat diartikan beragam, tetapi secara sederhana dapat dikatakan sebagai kemampuan yang dibutuhkan oleh setiap orang untuk dapat hidup, belajar, dan bekerja dalam masyarakat digital. Ada 4 pilar literasi digital versi Kominfo yang perlu masyarakat tahu. Yang pertama ada digital skill, yaitu memahami perangkat keras dan lunak, teknologi informasi komunikasi, serta sistem operasi digital. Yang kedua ada digital culture, yaitu mampu membangun wawasan kebangsaan dalam berinteraksi di ruang digital. Yang ketiga ada digital ethnic, yaitu menyesuaikan diri, berpikir rasional, dan mengutamakan netiquette. Yang keempat digital safety, yaitu meningkatkan kesadaran perlindungan dan keamanan data pribadi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are family. Afik Nam Jagat Samagram.